Kisyash, Kiprah Panglima Lingga di Kerajaan Aceh. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Dato Ibrahim masuk ke dalam rumah. Tak lama berselang, dia kembali lagi bersama Datin Fatimah. Perempuan itu memegang baki berwarna perak, berisi 3 cangkir teh dan sepiring dodol. Cangkir teh diletaknya di depan ketiga lelaki itu, lalu disusul sepiring dodol mesekat disajikan di antara ketiga cangkir teh. Dia menyilakan ketiga lelaki tersebut mencicipi sajian dodol. Perempuan itu segera bangkit, hendak beranjak ke dalam rumah. Datin, tunggu, tolong temani Panglima Lingga ini sebentar. Saya dan Dato Ibrahim akan meninjau pelabuhan, kata orang kaya Sri Maharaja sambil menghirup teh dari cangkir keramik, lalu bergegas meninggalkan serambi depan rumah tamu kerajaan itu bersama Dato Ibrahim. Baik Tuan, jawab Datin Fatimah. Perempuan itu bersimpuh di depan Panglima Lingga, saling berhadapan. Keduanya menunduk, salah tingkah, hening, dan tak sepatah kata pun terucap. Silahkan dicicipi tehnya Panglima, kata Datin Fatimah memecah suasana. Baik, terima kasih Datin, jawab Panglima Lingga sambil mengangkat cangkir berisi teh beraroma melati ke bibirnya. Suasana kembali hening, Panglima Lingga kehilangan kata-kata untuk memulai pembicaraan. Di depan pasukan, dia sosok paling banyak bicara, suaranya paling lantang. Humoris, sering membuat joke, mengocok perut prajurit sampai tertawa terbahak-bahak. Entah kenapa, di depan perempuan cantik itu, dia benar-benar kehabisan cerita. Apakah karena Datin Fatimah sangat cantik, tinggi semampai, di luar ekspektasinya? Atau dia gugup karena berhadapan dengan seorang bangsawan, ponakan seorang sultan? Dodol ini enak, Datinkah yang membuatnya? Tanya Panglima Lingga membuka pembicaraan. Bukan, tadi pagi saya beli dari pasar Aceh. Saya tak pandai bikin dodol, jawab Datin Fatimah terus terang. Benar, bikin dodol itu sulit. Apinya harus terjaga, adonannya diaduk terus-menerus, ungkap Panglima Lingga sambil mengunyah dodol. Apakah Panglima suka manisan dodol? Tanya perempuan berbaju kurung warna kuning itu. Iya, setiap berangkat ke medan tempur, kami dibekali dengan dodol. Rasa manis akan menambah tenaga para prajurit, jelas Panglima Lingga. Pembicaraan kedua anak manusia ini pun mengalir seperti air. Merambat ke sana-sini, mulai dari ihwal kuliner sampai masalah politik teranyar. Mereka makin akrab. Perlahan-lahan, mereka mulai membahas masalah keluarga, latar belakang kehidupan sampai hal yang sangat pribadi. Termasuk pandangan mereka tentang pernikahan dan masa depan anak-anak. Datin Fatimah ingin melahirkan 10 anak. Sebaliknya Panglima Lingga mengatakan cukup 2 anak. Membicarakan tentang anak, mereka tertawa terbahak-bahak. Intinya, semua bahasan dan gagasan mereka menyambung, mengerucut ke sudut yang sama. Saya ini seorang duda berusia 43 tahun, prajurit, rakyat jelata dari belantara, ungkap Panglima Lingga terus terang. Saya sudah tahu, diberitahu oleh orang kaya Sri Maharaja, jawab Datin Fatimah. Bangsawan dan rakyat jelata, bagi saya tak beda, sama-sama manusia, imbuh perempuan itu dengan mimik serius. Tidakkah kemudian Datin akan malu bersuamikan lelaki setua saya? Tanya Panglima Lingga. Saya pun bukan remaja lagi. Usia saya sudah 32 tahun, ungkap perempuan cantik berparas Melayu itu. Mereka pun akhirnya sepakat untuk melanjutkan hubungan itu sampai ke jenjang pernikahan. Datin Fatimah tidak meminta mahar layaknya mahar kaum bangsawan, tetapi diserahkan kepada kemampuan Panglima Lingga. Bagi dia, mahar itu hanya tanda, pengganti harga diri seorang perempuan. Bahkan, Datin Fatimah meminta agar walimatul ursi, perayaan pernikahan mereka diselenggarakan secara sederhana. Permintaan itu membuat Panglima Lingga terharu. Lelaki berotot baja itu tak kuasa membendung air mata. Satu-satu butiran air menetes dari kelopak matanya. Butiran air itu mengalir membasahi pipi. Datin Fatimah melihat pipi Panglima Lingga basah. Diberinya selendang sutra untuk Panglima Lingga. Dengan selendang itu, Panglima Lingga menyeka air mata dari pipinya. Maafkan saya, harus meneteskan air mata di depan Datin. Ungkap Panglima Lingga malu. Saya pun terharu. Pandanglah mata saya, sebut Datin Fatimah sambil menyeka air mata dengan lengan bajunya. Saya pamit pulang. Nanti kita bertemu lagi, kata Panglima Lingga sambil menyalami Datin Fatimah. Hati-hati Panglima, sampai bertemu lagi, balas Datin Fatimah melepas kepergian Panglima Lingga.